Kalau cokol. Ya, kalau pemanenan sekali panen dalam satu kali panen itu sampai berapa kali Pak? Ini ikut TAFI ini. Satu masa. Maksud saya Pak, berapa kali petik lah sampai akhir sebelum tunas lagi tadi loh. Kalau cokol. Ya, kalau pemanenan sekali panen dalam satu kali panen itu sampai berapa kali Pak? Ini ikut TAFI ini. Satu masa. Maksud saya Pak, berapa kali petik lah sampai akhir sebelum tunas lagi tadi loh. nah itulah masalah tunas enggaknya itu kan gini Pak. Petiknya itu bisa sebenarnya Pak ya, itu sampai bisa 20-25 sampai lebih Pak, asalkan kita terus dirawat Pak. Yang banyakkan orang Pak ya, yang banyakkan orang lakukan itu kalau sudah dipetik terus ndak ngopeni, nggak mau ya, ndak ngopeni ngesor, sing dupeni mek dhuwur, diambili saja, cuma diambil buahnya aja. Makannya bawah itu nggak diperhatikan lah intinya gitu. Gitu. Ini rata-rata itu rata-rata. Iya Pak Meswan, bagus sekali. Jadi info yang sangat menarik Pak, ini jarang saya dapat info ini seperti ini. Jadi sambil metik tapi tetap kita merawatnya. Harapannya itu sebelum yang kita harapkan tumbuh tunas yang kedua, ketiga dan sebagainya tadi tumbuh lagi. Itu tadi fungsinya banyak Pak. Fungsinya itu buah tetap besar Pak. Ya. Kadang kan gini Pak ya, kalau udah petik kesekian 15 kali gitu ya, pokoknya itu buah mulai kecil kan gitu kan. Betul. Itu sebenarnya Pak, itu sebenarnya kalau pengalaman saya itu cuma pupuknya itu habis kurang Pak. Nyatu buah banyak Pak ya. Kalau buah banyak itu seharusnya makanannya kan banyak perlu supaya tetap kalau orang gemuk Pak ya. Iya. Tapi kalau cabai kan tetap besar. Berarti gitu. Pak, ini sama dengan Bapak dengan saya. Ya, gimana? Makanya banyak itu harusnya kumisnya tambah tebal, gitu. Jenggotnya tambah tebal. Tapi ini saya kerok Pak ini Pak. Begitu ya. Sebenarnya tebal Pak ini. Tebal juga ya. Iya tebal. Karena itu dikasih nutrisi terus itu tadi ya, dipupuk. Iya. Begitu ya berarti ceritanya Pak. Iya. Ini satu pengalaman yang apa ya, boleh dikatakan pengalaman bagus yang bisa kita informasikan ke sahabat Bisi, barangkali bisa melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya, agar tanamannya juga memberikan hasil yang lebih maksimal lagi gitu Pak ya. Iya Pak. Ini berarti kalau dirawat secara baik itu bisa 20 sampai 25 kali lebih Pak. Bisa lebih? Bisa lebih Pak. Kalau dengan yang bukan ikut TAFI, apa bisa sebanyak itu? Atau ada perbedaannya walaupun ini Pak, tanda kutip, juga dirawat, dipupuk seperti itu, apa sama? Ya itu Pak, kalau selain ego Pak ya, entah itu apa, kendalanya cuma ngenes Pak, layu itu Pak. Cuma layu itu. Berarti ya memang varietasnya Pak. Layu dengan sama Pak, ketahanan virusnya Pak. Itu, tahan virusnya masih diikut TAFI. Ikut TAFI itu saya sudah menyatakan emang tahan virus banget itu. Nah, ngomong-ngomong virus ini Pak, karena namanya saja sudah IGO TAFI, singkatan tahan virus. Banyak juga varietas atau jenis-jenis cabai keriting yang lainnya itu menamakan juga TAFI, tahan virus lah. Selain punya kelebihan tahan virus ini, lagi-lagi saya tanyakan ini Pak, dibanding dengan yang lain tidak punya itu, apa Pak menurut Pak Meswan ini, si IGO TAFI ini? Keunggulannya, kelebihannya? Ya itu tadi, dari buahnya keras, tahan layu, gitu. Buahnya banyak, lebat, gitu Pak, tahan virus, itu. Kalau dibanding yang lain berarti ya belum tentu buahnya keras? Ya belum tentu Pak, kalau yang lain belum tentu. Nah, intinya Pak, akhirnya ujung-ujungnya nanti petani apapun termasuk seperti Pak Meswan ini kan juga nanam cabai keriting IGO TAFI. Ujung-ujungnya nanti kan duit ya Pak. Nah, tadi kita secara hitung-hitungan aja Pak, ya Pak. Sekarang dari luasan 2.800 meter persegi, kembali kita ke analisa usaha tani Pak. Tentunya bertani itu harus modal berapa,
dijual keuntungannya berapa kan begitu tuh Pak. Pastinya kan begitu ya. Iya Pak. Ya, kita kembali itu, Pak, berbincang itu. Siapa tahu saya besok bisa meniru Pak Meswan ini di rumah sana. Oh iya Pak. Ya bercocok tanam seperti inilah. Ini dari 2.800 meter persegi ada sekitar 8.000 pohon. Ya. Ya. Dari biaya Pak yang saya tanyakan, mulai dari pengolahan lahan, kemudian pupuk, beli benih, Ya. pestisida, tenaga kerja, sampai tenaga panen itu satu kali panenan yang 25 atau lebih itu tadi modalnya berapa Pak? Itu modalnya kalau dihitung-hitung kurang lebihnya Pak ya 20 sampai 25 Pak. Juta? Ya. Dari luasan segitu loh Betul, Pak. ya. Modalnya habis gitu. Oh, itu sudah keseluruhan ya Pak ya? Sudah Sudah. mencakup secara keseluruhan itu sekitar modalnya butuhkan itu 20 juta sampai 25 juta. 25, ya, Pak. Sekarang gini Pak, katakanlah harga cabai kan kadang-kadang naik turun tuh Pak. Ya. Di pasaran nggak tentu tuh Pak, tinggal Ya. musimnya kayak gimana. Kayak sekarang lah, mesti mahal kan Pak? Ya. Situasi kayak gini, panen aja sudah beruntung kan Pak? Ya, Pak. Ya, ya. Apalagi berhasil seperti Pak Sampai Meswan ini, ini, ya, gitulah. Harga lagi bagus lagi. Ya. Sekarang nyampe berapa Pak harganya saat ini? Saat ini Per kilo? kisaran di 50-an Pak. 40 50.000? 50. Iya. Per Pak. kilo? Iya Pak. 50.000. Waduh, itu bukan harga yang bagus lagi, super bagus Ya, Pak. itu bonus petani Pak. Ya, betul. Tapi ya kembali lagi Pak, kalau varietas yang digunakan juga nggak bagus, ya, apalagi di cuaca seperti ini, kemudian perawatan ya sebagus Pak Meswan tadi ya, belum tentu juga menghasilkan walaupun Iya, harga Pak. tinggi. Nyatanya tadi Pak Meswan juga cerita, tetangganya aja juga ngenes, layu, mati lagi. Iya. Ya, Gitu. terus gini 8.000 pohon. Pohon ya. Tadi sudah dibilang rata-rata kurang lebih satu pohon itu menghasilkan 1 kilo gitu kilo, aja ya. Pak. Ya, ya. Berarti ada 8 ton 8 atau ton. 8.000 kilogram. Ya. Ya. Kalau harga ya kita anggap paling murah aja Pak. Kita ambil 10.000 saja. Ya. Wes enggak usah 50.000 Pak. Ya. Kebanyakan 10.000 aja. 10.000 dikalikan 8.000. Udah berapa Pak? 80 juta Pak. Ya. 80 juta itu dari harga yang kita anggap paling murah Pak. Iya. Iya kan Pak? Iya itu Pak. Makanya orang-orang itu tetap suka nanam cabai itu ya dikarenakan semurah-murahnya harga cabai sebenarnya itu tetap modal kembali Pak. Tidak rugi Tidak maksudnya. rugi gitu. Kalau nanamnya Cuma ya Pak ya. Kalau pas harga murah itu kalau akan mengumpulkan uang itu sulit Pak. Sulitnya kenapa? Karena uang itu mungkin bablas langsung buat urusan belakang. Ya, Tidak bisa untuk modal lagi ya. Ya, oh, gitu, istilah Pak. gitu. Tapi tetap tidak rugi kan Pak? Kalau dihitung tenanan tidak rugi Pak. Tidak rugi semurah-murahnya cabai. Jadi kenapa Pak Meswan tadi juga suka cabai keriting ini, apalagi mereknya Egotavi, pokoknya sejelek apapun, seburuk apapun harga di pasaran itu pokoknya minimal tidak rugi. Kembali modal lah gitu kembali, ya. Pak. Ya. Masih kembali. Kalau yang lain meskipun nggak cuma tahu ya. totalannya Pak ya, itu kembali Pak. Cuma uangnya udah nggak ada, nggak ada. gitu Ya, aja. soalnya buat belanja Ya saya. itu, yang jelas itu nggak bisa menyisihkan karena buat belakang aja kurang intinya. Iya. Gitu. Ya oke, itu dari segi keuntungan Pak ya. Namanya alam kita juga nggak tahu, tapi kita ngomongnya yang umum saja. Nah itu tadi dari segi keuntungan atau perolehan hasil ya dari modal katakanlah 25 lah. Kita anggap bukan 20 lah. 25 juta. Bahkan kita upkan lagi, kita banyak 30 juta modalnya. Kalau harga lagi 10.000 saja sudah dapat 80 juta. Ya. Berarti kan secara tidak langsung kan ada kurang lebih minimal 50 juta keuntungan Pak. Iya. Hanya berapa bulan sih Pak tanam ini mulai dari pengolahan ini? Tanam sampai panen. Tanam sampai panen itu ke 85 hari Pak. 80 hari. 3 bulan dah. 3 bulan. Sama jualnya kan 3 bulan kan? Iya. Udah 50 juta.
Iya. Ya gitu kan Pak, Ya, istilahnya. itu 3 bulan itu mulai panen Pak, masih mulai petik pertama. Gitu. Ya, kita kalah petik pertama ya. Ya. Oke lah ya. Jadi itu, apalagi kalau memang harga cabai keriting saat ini sudah bagus seperti ini bisa 40.000 Udah, Pak. sampai Ini 50. kalau sampai harga seperti ini itu ya itu tadi bonusnya petani. Lah nggih, itu tadi 10.000 saja kali 8.000 pohon 80. kali sekilo Ya. 80 juta. Ya. Kalau harganya 50 berarti kali 5 Pak. Ya. 400 juta. Wah, makanya Itu Pak ya, itu hitung-hitungannya. hitung-hitungannya. Ya, dalam arti hitung-hitungannya. Nanti di akhir kalau segitu ya toh, mungkin juga dapat Pak. Cuma uangnya paling yang enggak terkumpul. Nggih, Tak karena sana, betul itu. kan jual ya kan, Ya. petik pertama Ya. dijual kan. Ya. Ya coba kalau Pak Miswan itu petik pertama sampai 25 kali jangan dikemana-manakan. Kan pasti terkumpul Pak. Ini karena kebutuhan kemungkinan buat beli benih lagi persiapan nih. Ya. Beli Ikotafi lagi. Ya. Barangkali yang sebelah tak tanami apa itu tadi. Ya, Karena sudah tahu seperti begini mau ditanami Ikotafi semua kan bisa jadi tuh Pak. Iya Pak, iya gitu. Iya. Kalau dapat Ya, uang ya gambarannya seperti itu. Iya, iya. Ini sehubungan dengan keuntungan. Ya. Nah, pokoknya itu kan kalau apa-apa itu kan yang diharapkan untung kan Pak, tidak Iya, mau Pak. pertamaan rugi. Ya tadi varietas sudah, Ya. varietas utama ya Pak. Ya. Sekarang Pak Miswan, teman Pak Miswan sudah menggunakan varietas yang tepat, Ikotafi cabai keriting ya. Ya. Kemudian perawatan juga sudah bagus, bahkan tadi perawatan super bagus. Saya bilang temennya biasanya hanya yang petik diambil di atasnya, bawah nggak diurusi Nah, kan gitu itu. lah. Sudah seperti itu. Nah, Itu rata-rata Pak, orang dilalaikan itu Pak. oke, itu berarti satu tips tersendiri ya Pak ya, Iya, iya. satu pengalaman tersendiri. Setelah keuntungan Pak, kita bicara apa itu produknya. Tadi Pak Miswan sudah bilang bahwa Ikotafi ini termasuk keunggulannya itu keras. Iya. Nah, Pak itu buahnya keras. Kemudian kalau warnanya gimana Pak? Warnanya itu malah disukai Pak. Malah Sebabnya Pak disukai? warnanya itu punya gilap gitu Pak. Oh, kayak Mengkilap. mengkilap. Iya, betul. Oh, itu yang disukai pasar memang seperti Iya, itu ya iya, Pak. iya. Oh, terus kalau pedagang sendiri Pak, ini Pak Miswan kalau panen ini dijual sendiri ke pasar, di apa itu ada pedagang yang ke Enggak Pak, bahan atau saya bagaimana? jual ke pengepul. Ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Pengepul itu kirimnya ke luar kota Pak. Untuk pengumpulnya sendiri. Iya. Jadi kalau jadi pedagang Pak, pengepul ini sendiri yang disukai dari Ikotafi apa? Kalau dari petani kan seperti Pak Miswan ini tadi kan karena keras, Iya, iya. warnanya bagus, ukuran panjangnya. Ya itu dari pedagang, dari pengepul itu yang disukai kerasnya itu Pak. Itu kalau dibuat kirim luar kota tahan Pak. Oh, berarti memperkecil kerugian ya Pak ya. Enggak kerugiannya. Kadang-kadang kalau buahnya nggak keras itu mungkin Ya, untuk dari- kirim jauh-jauh, wah, sudah busuk di jalan. Sampai di tujuannya udah busuk apa gimana apa gitu loh Pak. Iya. Tambahan lagi, Pak Miswan pernah ngalami nggak Pak? Saya kemarin di Kulon Progo, Ya. ada juga petani sukses seperti Pak Miswan ini. Itu menanam juga Ikotafi keriting ini. Ya. Hebatnya katanya Pak, kalau jarak jauh itu biasanya agak lembek tuh Pak. Iya. Nah, itu kalau cabai yang lain itu di di air atau diciprat itu dia nggak mau kembali mengembang. Tapi kalau Ikotafi ini anukan air seperti ini dia bisa seger lagi Pak. Pernah nyoba gitu nggak Pak Miswan? Kalau saya sendiri belum pernah Pak. Belum pernah ya Pak? Ya belum pernah. Itu kehebatan lagi Pak ini Oh, informasi. Makanya ini saling memberikan informasi seperti iya, itu iya, Pak. Pak. Kelebihan lain seperti Ikotafi seperti itu Pak. Makanya kalau pedagang seperti tadi yang diinformasikan pengepul itu Iya. kirim jarak jauh pasti yang dipilih Ikotafi. Iya, Pak. Karena yang lainnya itu baru setengah perjalanan apalagi musim hujan. Iya. Udah pasang busuk di tengah jalan. Gitu. Iya. Kalau Ikotafi kemungkinan yang nyampe Masih lokasi tahan. ya ada, tapi kemungkinan cuma beberapa Kecil, ya, saja. Pak. Itu. Oke, berarti
secara umum dari petani, sisi petani sendiri juga sudah suka ya Pak, Ya. bentuknya, performanya, buahnya dan lain sebagainya, ketahanan hama penyakitnya. Ya. Kalau dari pedagang itu wis pokoknya bagus gitu ya Pak ya. Iya. Bagus, Pak. Iya. Oke Pak, itu terus lagi Pak yang ini mumpung ketemu ya Pak ya, Iya, mumpung iya. ketemu karena belum tentu saya ketemu lagi petani sukses seperti Pak Miswan ini loh Pak. Ini siapa tahu ngomongan kita, obrolan kita ini didengar oleh sahabat Bisi dimanapun berada, apalagi apa ya, tips-tips yang dikasihkan sama Pak Miswan tadi sudah sangat bermanfaat. Ya. Nah ini mumpung ngobrol sebelum saya akhiri, saya masih ada beberapa pertanyaan Pak. Kemudian setelah tadi keuntungan sudah, Ya. kemudian disenangi petani karena buahnya ABCD sampai Z sudah, ya Pak. Kemudian pedagang atau pengepul juga suka, Ya, karena ya. kirim jarak jauh relatif lebih aman. Aman, ya, Pak. Nah sekarang kita kembali Pak, kembali ke Ikotavi ini. Ke Ikotavi ini, apakah Bapak setelah ini itu mau mengembangkan lebih luas lagi, sudah tahu hasil panen seperti ini, atau bagaimana Pak? Ya Pak, nanti saya setelah ini mungkin tambah luasannya saya tambah Pak. Berarti ada lahan yang sudah disiapkan ya Pak? Ada ya? Pak, sudah ada. Saya tambah. Yang kemarin ditanami apa itu yang lahannya Pak? Yang yang Aku mau bisa- yang mau itu ditanami itu bukan cabai yang ini, keriting ini dari Ya. Ikotavi, mau ditambahkan lagi di musim berikutnya ini. Ya, musim berikutnya saya tambah. Luasnya saya tambah Pak. Biar dapat rumah dua ya Pak ya. Ya. Baik. Terakhir ini Pak. Terakhir sebelum saya tutup. Nah, terakhir. Mumpung kita ini lagi dilihat sahabat Bisi dimanapun berada itu, kita minta tips dong Pak. Tipsnya dari Pak Miswan ini. Kan sudah cerita banyak tadi dari pengalaman sekolah, mulai bertani ikut orang tua, ikut kakak, sampai tertarik untuk mandiri, nanam beberapa crop atau beberapa macam varietas apa itu, tanaman lain, kemudian ke cabai ini, khusus tips cabai keriting Ikotavi ini, tips apa Pak yang diberikan ke petani, sahabat Bisi, agar sahabat Bisi itu bisa meniru Pak Miswan ini, bisa bercocok tanam atau usaha budidaya tanam cabai keriting Ikotavi ini baik dan hasilnya bisa maksimal. Kira-kira apa Pak? Tipsnya gini Pak. Kita itu kalau mau nanam apapun, kita kan harus mempelajari tanahnya dulu Pak. Tanahnya kurang apa, Berarti apa jenis tanahnya, butuhnya apa gitu Pak. Enggak iya, asal-asalan cuma tanam. Kita kalau jeli sampai itu mungkin tidak ada sampai keplesetnya nggak ada mungkin loh Pak ya. Yang penting kita jeli di tanah dulu sebelum ditanami, kita olah yang bagus aja dulu. Berarti cara perlakuan ke tanah itu Nah, utama gitu iya, ya Pak ya. Iya, tanahnya itu. Jangan asal-asalan ditanam-tanam Ya, saja itu gitu enggak. ya. Iya Pak. Yang bikin gagal itu aslinya kan seperti itu Pak. Oh, itu pengalaman Pak Miswan ini ya? Ya itu, cuma kita asal tanam, asal mau apalagi dadakan itu, maksudnya Oh yang langsungan. begitu langsung ya? Itu enggak. Pokoknya pengen itu sebenarnya tanam. bagus Pak itu Pak. gitu Sebenarnya ya, baik. Cuma rata-rata orang sekarang kan buru waktu. Iya, yang Iya, ngejar waktu. Ngejar ya waktu istilahnya. ya Pak ya. Tanpa memperhatikan Nah, yang dikatakan. kelelahan tanah itu kan nggak perhatikan Pak. Betul. Sebenarnya tanah kan ya butuh tak Pak, istirahat dulu apa gimana, Ya, ya. persiapan apa gimana. Tanah kan seperti itu tak Pak, sama seperti kita. Ya tak Pak? Ya, betul. iya. Setuju Pak. Ya, setuju. Pendapat tadi. Jadi tipsnya yang bagus saya dapat inspirasi dari Pak Miswan ini adalah kita mengenali tanah yang mau kita tanami dulu. iya. Seperti kita mengenali calon istri kita. Ya, kita kenal dulu. Ya, dulu. Dia minta apa? Karakternya seperti apa ya kan? Apa yang dibutuhkan? Begitu ya Pak. Makanya istrinya Pak Miswan ini kan cinta sekali sama Iya, Pak. Pak, Dari cinta. diperhatikan ya. Sampai tanah pun diperhatikan seperti itu Pak. Iya, Pak. Nah, tapi saya setuju Pak pendapat bahwa memang kita itu kan sebagai media Iya. ditanami kan Pak. Iya. Kita perlakuan dengan baik,
butuhnya apa. Kalau memang perlu diolah dikasih kompos seperti tadi, Ya, didiamkan kita kasih, dulu. ya, Pak. Apa ya? Bernafas dulu. Bernapas dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu. Ngopi-ngopi dulu, Pak. Ya, betul, Ya, Pak. ngopi-ngopi dulu dan sebagainya. Ya. Itu baru nanti kita kerja lagi. Gitu. Nah, Tanah gitu. bisa bangkit lagi, semangat lagi gitu ya, Pak ya. Kalau terus-terusan ya lelah toh, Pak. Tanah. Baik, Pak. Saya terakhir sebelum saya tutup juga, ini kan contoh buah dari Igustafi ya, Pak. Iya, Igustafi. Pak Mesan. Sari panjang juga bagus, warnanya juga mengkilap ya. Iya. Merahnya juga merah sekali. Kalau rasanya gimana, Pak? Rasanya Udah pernah pedas, merasakan Pak. belum? Ya pedas rasanya, Pak. Udah pernah merasakan belum? Bener. Maksudnya gini, Pak. Banyak cabai keriting loh, Pak, dalam tanda kutip. Itu pedasnya biasa bahkan nggak pedas. Karena yang terkenal itu kita tahu semua bahwa yang padas pasti cabai rawit. Nah, saya makanya tanya, pernahkah Pak Beswan mencicipi ini? Belum? Kalau saya sendiri belum pernah, Pak. Nah, sekarang mau saya cicipi. Monggo silahkan. Nah, ini kan ada kopi. Ya. Kalau nanti saya kepedesan, Langsung minum kopi ya, Pak. Saya cicipi. Pak Beswan mau? Monggo. Bismillah. Ini Pak, bener. Jadi saya kemarin dibilang, Pak pedes loh Pak, cabai keriting apa itu Igustafi itu pedes loh Pak. Jadi sebagai alternatif bahwa ketika cabai rawit itu agak langka di pasar, Ya. alternatifnya bisa pakai ini buat sambel, saus dan sebagainya. Pedes tenan Pak, mau rasakan boleh Pak? Silakan. Artinya dari tingkat kepedasan Ya. itu juga sudah menjanjikan lah sebagai alternatif lain bahwa tidak hanya cabai rawit saja yang bisa menghasilkan rasa pedas. Nah, misalkan istri Pak Meswan nanti di pasar mau punya gawe, mau butuh sambal banyak, cabai rawitnya langka dan sebagainya karena nggak panen petani ya. Ya. Yes, beli aja ini Igustafi keriting, bawa pulang 5 kilo, 10 kilo, bikin sambal sudah Masuk, Pak ya. Masuk kayaknya. Oke, terima kasih Pak Meswan sudah banyak berbincang dengan Pak. kita pada kesempatan ini. Banyak ilmu yang saya dapat Pak. Banyak saya tambah pengalaman berdasarkan juga dari yang sudah Bapak lakukan sendiri, fakta sudah ngalami sendiri. Iya. Bahkan kemungkinan kalau Pak Meswan disuruh stop, kamu tak kasih uang 20 juta, nggak usah nanam Igustafi, tanahmu biar istirahat tuh mau nggak Pak kira-kira? Ya nggak mau, Pak. Nggak mau Pak. Tetap nahan. Harganya 50.000 per kilo, Iya, mana mau? Harganya aja pedas, Pak. Harganya pedas sepedas cabenya ya Pak ya. Mas, pedas cabenya. Mudah-mudahan nanti Pak, para petani yang lain atau tetangga-tetangga, saudara-saudara Pak Meswan ini bisa mencontoh tanam cabai keriting Igustafi Iya, Pak. yang ternyata sudah ada buktinya kan. Iya. Ya. Itu sekali lagi Pak Meswan, terima kasih atas bincang-bincangnya, atas obrolannya. Semoga apa yang kita obrolkan itu juga bermanfaat bagi orang banyak. Iya, Pak. Ya. Tambah sukses Pak Meswan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Sahabat Visi, demikian tadi bincang-bincang kita, obrolan kita bersama Bapak Meswan yang membahas seputar cabai keriting Igustafi. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada. Nantikan podcast berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih berbobot dan lebih menarik. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Nah, sahabat Visi, sebelum Pak Kumis tutup, Pak Kumis punya pantun. Bung Karno, tokoh proklamasi, jasanya besar sekali. Kalau tanam cabai tidak ingin rugi, tanamlah Igustafi. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.